Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juniati, alhamdulillah dapat bertemu kembali pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan melakukan kegiatan praktikum 1 pada modul 2, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen tumbuhan dan konsumen hewan, serta dekomposer pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada 2 jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan, yang pertama lembar pengamatan, yang kedua alat tulis, yang ketiga kaca pembesar, yang keempat lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem daratan alami, yaitu hutan. Komponen abiotik berserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, jenis tanahnya subur, dan suhunya yang cerah. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya, terdiri dari tanaman seperti tumbuhan paku-pakuan, tanaman lengkuas, pohon salam, pohon aren, dan pohon mahoni. Tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Kemudian kita mengamati komponen biotiknya, terdiri dari hewan. Pertama ada laba-laba, kedua kupu-kupu, ketiga belalang, dan yang keempat lalat. Hewan-hewan tersebut berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik dengan lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati, seperti jamur. Berikutnya kita akan mengamati ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan menjaga keseimbangan hidup di lingkungannya, seperti
lihat cahaya matahari yang sedang mendung, tanah yang subur, serta air yang cukup banyak sehingga mengalir ke sawah yang ada di sekitarnya. Tujuan dari praktikum ini adalah membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat, alami dan buatan. Alat dan bahan yang digunakan untuk mengamati ekosistem daratan buatan. Yang pertama, buku pengamatan. Yang kedua, kaca pembesar. Dan yang ketiga, pena. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama padi, pohon jati, pohon kopi, pohon pete, tanaman talas, pohon pisang, dan tanaman bambu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik, di mana mereka memerlukan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah hewan seperti cacing, capung, ulat, keong, dan ikan. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Kegiatan praktikum 2 yaitu pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan praktikum kedua, yaitu tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Pertama-tama, masukkan 1 sendok deterjen ke dalam 1000 ml air. Kita sambil aduk. Kemudian masukkan ke dalam gelas kimia dengan larutan 100%. Diisi sebanyak 600 ml. Lalu tambahkan lagi sebanyak 600 ml ke dalam takaran yang 1000 ml. Kita ulangi lagi
ke gelas yang 50% sebanyak 600 ml air. Dan seterusnya. Dan untuk air kontrolnya diisi 600 ml. Untuk selanjutnya kita isikan gelas dengan kapas yang 100%, kemudian gelas yang 50%, 25%, dan seterusnya sampai selesai. Setelah gelas diisi kapas, selanjutnya kita isikan 10 butir kacang hijau ke dalam gelas yang 50%, 25%, 12,5%, 3,10%, dan ke dalam gelas kontrol juga 10 butir kacang hijau. Selanjutnya kita isikan 2 sendok larutan yang 100% ke dalam gelas yang sudah berisikan kacang hijau.
Dan terakhir adalah air kontrol. Lalu semua gelas yang sudah berisi Sebanyak 2 kacang sendok. hijau kita tutup dengan kardus agar terhindar dari sinar matahari. Setelah kita tutup, kita tunggu selama 2 hari. Kita pantau 24 jam. Nah, ini hari pertama yang sudah kita tunggu 24 jam. Kita buka kardusnya. Lalu kita ukur kecambahnya dan dengan penggaris masing-masing gelas. Amati dan jangan lupa dicatat. Ini hari kedua kita ukur kecambah masing-masing gelas. Apakah sudah ada pertumbuhan lebih? Setelah hari kedua, ternyata sudah ada perkembangan kacang hijau. Ukur dan catat pada tabel pengamatan. Dapat disimpulkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau pada berbagai konsentrasi larutan deterjen. Terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin rendah rata-rata pertumbuhan kecambah, baik pada pengamatan 24 jam maupun 48 jam. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bahan dalam deterjen berpengaruh negatif terhadap proses perkecambahan dan pertumbuhan awal tanaman.